Wanita bertato ini nikahi Ustadz lumpuh demi keinginan ibu. Tak disangka pernikahan ini mengubah segalanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Asap rokok mengepul tipis di antara jemari Syifa yang lentik. Di bawah rembulan Jakarta yang samar tertutup polusi, ia duduk termenung di balkon apartemennya yang berantakan. Aroma cat akrilik bercampur dengan bau kopi pahit yang sudah dingin. Di dinding balkon yang sempit, terhampar sebuah mural setengah jadi, guratan-guratan abstrak yang mencerminkan gejolak hatinya. Usianya baru menginjak 28 tahun. Namun garis-garis halus kekhawatiran sudah mulai tampak di sudut matanya yang tajam. Hidupnya selama ini adalah kanvas bebas, di mana ia menorehkan setiap emosi dan idealismenya dalam bentuk seni jalanan dan tato-tato yang menghiasi kulitnya. Setiap gambar adalah cerita, setiap warna adalah representasi dari jiwa Syifa yang liar dan enggan terikat. Malam ini terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah membawa bisikan takdir yang tak ingin ia dengar. Beberapa jam yang lalu, telepon dari kampung halaman telah merenggut kebebasannya. Ibunya, wanita yang selalu ia cintai meski seringkali tak sepaham, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Permintaan terakhirnya menghantam Syifa, bagai gelombang tsunami. Menikah dengan Ustadz Farhan. Nama itu terasa asing di lidah Syifa. Ia hanya tahu samar-samar, seorang pemuda saleh yang dikenal di kampung halamannya. Namun takdir tragis membuatnya lumpuh beberapa tahun lalu. Syifa tak pernah membayangkan dirinya, seorang seniman jalanan dengan tubuh penuh tato, akan dijodohkan dengan seorang ustadz yang hidupnya pasti jauh berbeda. Kilasan masa lalu berputar di benaknya. Pertengkaran-pertengkaran kecil dengan ibunya tentang gaya hidupnya, tentang tato-tato yang dianggap aib keluarga, tentang keengganannya untuk mengikuti aturan yang berlaku. Syifa selalu memberontak, mencari jalannya sendiri, mengejar kebebasan yang ia yakini. Namun, di balik pemberontakannya, tersimpan sebentuk kerinduan akan penerimaan dan kasih sayang ibunya. Air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, membasahi pipinya yang tirus. Ia tahu, menolak permintaan ibunya sama dengan mengkhianati satu-satunya orang yang selalu menyayanginya, meski dengan cara yang terkadang membuatnya sesak. Di sisi lain, menerima permintaan itu berarti mengubur dalam-dalam identitasnya, dunianya, kebebasannya. Pagi harinya, Syifa sudah berada di dalam kereta menuju kampung halaman. Pemandangan sawah hijau dan rumah-rumah sederhana yang dulu akrab, kini terasa asing dan mengintimidasi. Setiap tatapan mata tetangga seolah menginterogasinya, menilai setiap tato yang berusaha ia sembunyikan di balik pakaian longgarnya. Di rumah sakit, ibunya terlihat begitu rapuh. Senyum lemah terukir di bibirnya saat melihat Syifa. Genggaman tangannya terasa lemah namun penuh harap. "Syifa, anakku, ibu tidak punya banyak waktu lagi," suara ibunya lirih. "Ibu ingin melihat kamu bahagia. Menikah dengan Farhan adalah keinginan terakhir ibu." Syifa terdiam. Ia menatap mata ibunya yang sayu, melihat kepedihan dan harapan yang bercampur aduk di sana. Di ruangan itu, di bawah tatapan sendu ibunya, Syifa mengangguk lemah. Sebuah janji terucap, sebuah takdir baru dimulai. Namun, di dalam hatinya, Syifa merasa seperti burung yang sayapnya baru saja dipangkas. Ia tak tahu, jejak tinta di bawah kerudung yang sebentar lagi akan dikenakannya akan membawanya pada perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertemuan dengan Ustadz Farhan, pria yang akan menjadi suaminya, adalah babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi konflik yang tersembunyi. Perjalanan menuju rumah Ustadz Farhan terasa seperti memasuki dimensi waktu yang berbeda. Setelah hiruk-pikuk kota Jakarta, kampung halaman ibunya menyambut Syifa dengan keheningan yang menusuk. Rumah-rumah kayu sederhana berjejer di sepanjang jalan setapak, di antara hamparan sawah yang menghijau. Udara terasa segar,
diisi dengan aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Ketika mobil yang membawanya berbelok ke sebuah gang sempit, Syifa melihat sebuah rumah dengan pagar kayu yang dihiasi tanaman rambat. Inilah kediaman Ustadz Farhan. Saat Syifa melangkah keluar dari mobil, ditemani beberapa kerabat yang ikut mengantarnya, aroma melati dan mawar yang tumbuh subur di halaman rumah Farhan menyambutnya dengan lembut. Suasana di sana terasa begitu tenang dan damai, sebuah oase ketenangan yang sangat kontras dengan kebisingan dan hingar-bingar kehidupan kota yang selama ini menjadi habitatnya. Syifa merasakan sedikit kegelisahan merayapi hatinya. Dunia seperti apa yang akan ia masuki ini? Di ruang tamu yang sederhana namun tertata rapi, dengan dinding bercat putih bersih dan perabotan kayu yang minimalis, Syifa akhirnya melihat sosok pria yang kini berstatus sebagai suaminya. Ustadz Farhan duduk dengan tenang di atas kursi roda, menghadap ke sebuah jendela besar yang terbuka, memperlihatkan pemandangan taman kecil di belakang rumah yang dipenuhi bunga warna-warni. Tubuhnya tampak tegap dan terawat meski kedua kakinya terbalut selimut tipis. Ada ketenangan yang terpancar kuat dari auranya, sebuah kedamaian yang belum pernah Syifa rasakan begitu dekat sebelumnya. Saat langkah kaki Syifa dan rombongannya memasuki ruangan, Farhan menoleh perlahan. Tatapan matanya yang dalam dan teduh menyapu wajah Syifa dengan lembut, tanpa ada sedikit pun jejak rasa iba, kasihan, atau bahkan penghakiman saat melihat penampilannya yang jelas berbeda dari kebanyakan wanita di kampung itu. Tidak ada keterkejutan atau kerutan kening, hanya penerimaan yang tenang. Sebuah senyum tipis dan tulus mengembang di bibirnya, menambah kehangatan pada tatapannya. "Assalamualaikum, Syifa." Suaranya terdengar lembut namun berwibawa, seperti aliran air yang menenangkan. "Waalaikumsalam," jawab Syifa, gugup, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik nada bicaranya yang datar. Ia merasa begitu canggung, seperti seorang tahanan yang baru dipertemukan dengan selnya, sebuah sel yang tenang namun tetap terasa mengurungnya. Prosesi akad nikah berlangsung di ruang tengah rumah Farhan, dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat kedua belah pihak. Suasana terasa sederhana namun penuh kehusyukan. Syifa mengenakan gamis berwarna dusty rose yang dipilihkan ibunya. Kainnya terasa halus namun sedikit membatasi geraknya. Ia berusaha sebaik mungkin menyembunyikan tato-tato di kedua lengannya di balik himar panjang berwarna senada. Riasan tipis di wajahnya terasa asing, membuatnya merasa seperti bukan dirinya sendiri. Saat ijab kabul diucapkan oleh Farhan dengan suara yang lantang dan mantap, jantung Syifa berdebar kencang di dadanya. Ini bukanlah pernikahan impiannya, bukan dengan pria yang ia pilih dan cintai. Ini adalah pernikahan demi menunaikan bakti terakhir kepada ibunda tercinta. Sebuah pengorbanan besar yang ia lakukan dengan hati yang berat. Setelah akad selesai dan doa-doa dipanjatkan, tiba saatnya Syifa mencium tangan Farhan. Sebuah gestur yang terasa begitu asing dan kaku baginya. Sebuah tradisi yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia merasakan sentuhan lembut namun pasti dari tangan Farhan di punggung tangannya. "Semoga Allah memberkahi pernikahan kita," ucap Farhan dengan tulus, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Malam pertama mereka dilalui dalam keheningan yang canggung dan jarak yang terasa lebar. Syifa tidur di kamar terpisah yang telah disiapkan oleh keluarga Farhan, sebuah kamar kecil dengan dinding bercat hijau muda dan sebuah jendela yang menghadap ke kebun belakang. Ia berbaring di ranjang sederhana, menatap langit-langit kamar yang asing, pikirannya berkecamuk bagai ombak di lautan yang tak tenang. Ia kini telah resmi menjadi istri seorang ustadz lumpuh, seorang pria yang hampir tidak ia kenal, seorang pria yang dunianya tampak begitu berbeda dengan dunianya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana ia akan menjalani kehidupan yang begitu jauh dari kebebasan dan spontanitas yang selama ini menjadi napasnya? Keesokan harinya, Syifa mulai mencoba berinteraksi lebih dekat dengan Farhan. Ia membantu menyiapkan sarapan sederhana di dapur, menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, dan melayaninya dengan canggung. Farhan tidak banyak bicara, namun setiap ucapan dan tindakannya menunjukkan kesabaran dan kebaikan yang tulus. Ia tidak pernah sekalipun menyinggung masa lalu Syifa,
yang penuh warna atau penampilannya yang berbeda dari norma masyarakat di sana. Ia memperlakukannya dengan hormat dan sopan, seolah Shiva adalah wanita yang paling ia harapkan untuk mendampingi hidupnya. Suatu pagi, saat Shiva sedang membereskan beberapa buku dan dokumen di ruang kerja Farhan, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan kitab-kitab agama dan catatan-catatan kuliah, matanya tak sengaja tertumbuk pada sebuah album foto usang di atas meja. Dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, ia meraih album itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto Farhan sebelum kecelakaan yang merenggut fungsi kakinya. Seorang pria muda yang gagah dan penuh semangat, tersenyum lebar dalam balutan seragam olahraga, dikelilingi teman-temannya yang tertawa riang. Di satu foto, ia terlihat sedang bermain bola di lapangan hijau dengan gerakan lincah dan penuh energi. Hati Shiva tiba-tiba terenyuh. Ia membayangkan betapa beratnya cobaan yang harus dihadapi pria ini, kehilangan impian dan kebebasan bergerak dalam sekejap. Tepat saat Shiva sedang memandangi salah satu foto Farhan yang sedang melompat tinggi di lapangan, Farhan tiba-tiba masuk ke ruangan dengan kursi rodanya. Ia melihat Shiva sedang memegang album fotonya. Ada sedikit keraguan dan kesedihan yang terpancar di matanya. Shiva merasa bersalah karena telah melihat sesuatu yang mungkin bersifat pribadi. Ia segera meletakkan album itu kembali ke meja. "Maaf, Ustadz. Saya lancang," ucapnya pelan, menundukkan kepalanya. Farhan tersenyum tipis, mencoba menenangkan kecanggungan yang terasa di udara. "Tidak apa-apa, Shiva. Itu bagian dari masa lalu saya." Ia mendekat dengan kursi rodanya, meraih album itu dan membukanya kembali, seolah ingin berbagi cerita. "Dulu, saya punya banyak mimpi. Ingin menjadi pemain bola profesional, berkeliling dunia untuk belajar agama. Tapi Allah punya rencana lain yang mungkin lebih baik." Shiva menatap Farhan, mencoba memahami ketegaran dan penerimaan di balik tatapan teduhnya. "Pasti berat sekali, kehilangan semua impian itu." Farhan mengangguk pelan, pandangannya menerawang sejenak. "Awalnya memang sulit, Shiva. Ada rasa marah, kecewa, dan putus asa. Tapi kemudian saya belajar bahwa kebahagiaan dan tujuan hidup tidak hanya terletak pada apa yang bisa kita lakukan dengan fisik kita yang sempurna. Ada kebahagiaan yang lebih dalam, yang bisa kita temukan dalam mendekatkan diri pada Allah, dalam belajar ilmu agama, dan dalam berusaha bermanfaat bagi orang lain dengan cara yang lain." Percakapan singkat namun mendalam itu menjadi jembatan kecil yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Shiva mulai melihat Farhan bukan hanya sebagai seorang suami yang terpaksa ia nikahi demi memenuhi keinginan ibunya, tetapi sebagai seorang manusia dengan masa lalu yang penuh harapan, impian yang pupus, namun juga keteguhan hati dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun demikian, perbedaan latar belakang, nilai-nilai, dan gaya hidup di antara mereka masih terasa begitu besar, seperti jurang yang memisahkan dua kutub yang berlawanan. Konflik batin Shiva tentang kebebasan dan tanggung jawab, tentang mempertahankan identitas dirinya di tengah peran barunya sebagai seorang istri, baru saja dimulai dan siap untuk berkembang menjadi ujian yang lebih berat. Rutinitas di rumah Ustadz Farhan berjalan dengan ritme yang ajek, sebuah simfoni kehidupan yang tenang dan terprediksi. Setiap pagi dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari bibir Farhan, diikuti dengan sholat subuh berjamaah. Siang hari diisi dengan kegiatan mengajar agama kepada beberapa pemuda kampung yang datang ke rumah, atau Farhan yang tenggelam dalam lautan kitab-kitab di ruang kerjanya. Sore menjelang diisi dengan zikir dan persiapan untuk sholat maghrib. Malam hari biasanya dihabiskan dengan membaca atau berdiskusi ringan dengan Bibi Aisyah. Bagi Shiva, ritme ini terasa begitu asing dan terkadang menyesakan. Kehidupan sebelumnya di Jakarta adalah kanvas yang penuh warna dan kejutan, di mana setiap hari adalah petualangan dan setiap malam adalah eksplorasi. Di sini, semuanya terasa teratur, sunyi, dan terkadang membosankan. Ia merindukan hiruk-pikuk jalanan, aroma cat semprot yang tajam, dan kebebasan untuk menuangkan ide-idenya di tembok-tembok kota. Shiva berusaha keras untuk beradaptasi. Ia belajar memasak masakan kampung dari Bibi Aisyah,
membantu membersihkan rumah, dan sesekali menemani Farhan saat menerima tamu. Namun, di balik senyum sopan dan anggukan kepalanya, Syifa merasa ada bagian dari dirinya yang layu. Jiwa senimannya meronta-ronta, membutuhkan medium untuk berekspresi. Suatu sore, saat Farhan sedang tertidur pulas setelah seharian mengajar, Syifa menjelajahi sudut-sudut rumah yang belum sepenuhnya ia kenali. Di bagian belakang rumah, tersembunyi di balik rimbun pohon mangga, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang tampak tidak terpakai. Pintu kayunya berderit saat ia membukanya. Debu tebal menyambutnya, melapisi lantai semen yang retak dan beberapa perabot usang yang teronggok di sudut ruangan. Jaring laba-laba menghiasi langit-langit dan jendela yang kacanya buram. Namun, seberkas cahaya matahari sore yang menembus celah-celah jendela memberikan sentuhan dramatis pada ruangan yang terlupakan itu. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak Syifa. Sebuah ruang kosong yang menanti untuk diisi. Dengan semangat yang membara, Syifa mulai membersihkan ruangan itu secara diam-diam. Ia menyeret keluar perabot-perabot rusak, menyapu debu yang menggunung, dan mengelap jendela hingga cahayanya kembali bersinar. Ia menemukan beberapa kalengket tembok bekas di gudang belakang dan beberapa potong kayu lapuk yang tergeletak begitu saja. Insting senimannya yang selama ini tertidur kembali bergejolak dengan liar. Malam itu, setelah memastikan semua penghuni rumah terlelap dalam tidurnya, Syifa menyelinap ke ruangan itu dengan tas ransel berisi beberapa spidol permanen berbagai warna yang selalu setia menemaninya. Di dinding semen yang kusam dan dingin, ia mulai menggoreskan garis-garis pertama, membentuk pola-pola abstrak yang rumit dan penuh makna, meluapkan segala emosi, kerinduan akan kebebasan, dan pergolakan batin yang ia rasakan sejak menginjakan kaki di rumah ini. Beberapa hari berikutnya, ruangan itu perlahan bertransformasi menjadi kanvas pribadinya. Dinding-dindingnya mulai dipenuhi dengan mural berwarna-warni yang mencolok, sebuah perpaduan unik antara motif-motif tradisional yang ia lihat di ukiran-ukiran rumah kampung dan gaya seni jalanan Syifa, yang khas, penuh dengan simbolisme dan energi yang kuat. Ia melukiskan kerinduan akan hiruk-pikuk kota, pergolakan identitasnya sebagai seorang wanita bertato di lingkungan yang konservatif, dan juga harapan-harapan samar yang mulai tumbuh di sudut hatinya, harapan untuk bisa diterima dan dipahami. Ruangan tersembunyi itu menjadi ruang rahasianya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa dihakimi atau terkekang oleh norma-norma yang berbeda. Suatu pagi, Bibi Aisyah yang sedang mencari sapu lidi di belakang rumah, tidak sengaja menemukan pintu ruangan itu terbuka sedikit. Rasa penasaran membawanya untuk mengintip ke dalam. Ia terkejut bukan main melihat dinding-dinding yang penuh dengan gambar-gambar aneh dan warna-warni yang mencolok menurut pandangan sederhananya. Ia segera memanggil Farhan yang sedang membaca buku di ruang kerjanya. "Farhan, coba lihat ini. Apa yang Syifa lakukan di ruangan belakang?" Farhan menggerakkan kursi rodanya mengikuti ibunya menuju ruangan itu. Matanya menyapu setiap sudut dinding yang kini telah berubah menjadi galeri seni mini karya Syifa. Ekspresinya sulit dibaca. Ada keterkejutan, kebingungan, dan mungkin juga sedikit ketertarikan di sana. Syifa, yang sedang duduk bersimpuh di salah satu sudut ruangan, dengan spidol di tangan dan cat berceceran di lantai, menegang melihat kehadiran mereka berdua. Jantungnya berdebar kencang, dipenuhi rasa takut akan kemarahan atau penghakiman. Bibi Aisyah menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi tidak setuju. "Apa ini, Farhan? Kenapa menantuku melakukan hal seperti ini di rumah kita? Ini terlihat tidak pantas." Farhan terdiam sejenak, masih mengamati lukisan-lukisan di dinding. Lalu, ia mengalihkan pandangannya yang teduh pada Syifa. "Syifa, apa maksud dari semua ini?" tanyanya dengan nada lembut namun penuh keingintahuan, tanpa ada sedikit pun nada menghakimi dalam suaranya. Syifa meremas spidol di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasa gugup dan takut untuk menjelaskan, takut kata-katanya akan semakin memperburuk keadaan. Ini hanya cara saya untuk mengekspresikan diri," jawabnya pelan, suaranya hampir berbisik. Farhan menggerakkan kursi rodanya mendekat,
mengamati lebih detail setiap guratan, setiap warna, setiap simbol yang tertuang di dinding. Ia melihat garis-garis yang kuat dan berani, warna-warna yang hidup dan penuh energi, dan pesan-pesan tersembunyi di balik setiap bentuk dan komposisi. Ia merasakan ada kesedihan yang mendalam, kerinduan yang tak terucapkan, dan juga secercah harapan yang samar dalam karya-karya Shiva. "Saya tidak mengerti banyak tentang seni kamu, Shiva," kata Farhan akhirnya, setelah beberapa saat hening. "Tapi saya bisa melihat ada sesuatu yang kamu rasakan dengan sangat kuat di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin sulit kamu ungkapkan dengan kata-kata." Kata-kata Farhan sama sekali tidak seperti yang Shiva duga. Tidak ada kemarahan, tidak ada teguran, tidak ada penghakiman. Yang ada hanyalah ketertarikan yang tulus dan keinginan untuk memahami isi hatinya. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Shiva. Selama ini, tak ada seorang pun yang pernah berusaha melihat lebih dalam dari sekadar tato di kulitnya. Tak ada yang mencoba memahami bahasa seninya. Terkadang saya merasa seperti bukan diri saya di sini. Ustadz, liris Shiva, suaranya bergetar. Semua terasa begitu berbeda, begitu sunyi. Seperti ada bagian dari diri saya yang mati perlahan. Farhan mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan seksama. "Saya mengerti, Shiva. Mungkin kita memang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa saling memahami dan mencoba untuk menjembatani perbedaan itu." Ia kembali menatap lukisan di dinding, lalu mengalihkan pandangannya yang lembut pada Shiva. "Teruslah melukis, Shiva. Ini adalah cara kamu berkomunikasi, cara kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin melalui seni ini, kita bisa lebih saling mengenal dan memahami." Kata-kata Farhan bagai setetes embun di tengah gurun pasir yang kering. Shiva merasakan ada secercah harapan untuk bisa menjadi dirinya sendiri, untuk bisa diterima apa adanya di tengah kehidupan pernikahan yang awalnya terasa begitu asing dan mengekang ini. Namun, di sisi lain, perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan pandangan hidup di antara mereka masih menjadi jurang pemisah yang berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Seni yang memberontak di ruang sunyi itu bisa jadi adalah awal dari sebuah jembatan yang menghubungkan dua hati, atau justru jurang yang semakin dalam jika tidak ada pemahaman dan penerimaan yang tulus dari kedua belah pihak. Sejak percakapan singkat namun bermakna di ruang belakang yang kini menjadi galeri rahasia Shiva, atmosfer di antara ia dan Farhan sedikit mencair. Farhan, dengan caranya yang tenang dan penuh perhatian, mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada karya seni Shiva. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai coretan aneh di dinding, tetapi sebagai jendela menuju jiwa Shiva yang selama ini tertutup. Sesekali, setelah menyelesaikan rutinitas mengajarnya atau setelah berjam-jam berkutat dengan kitab-kitabnya, Farhan akan menghampiri Shiva di ruang belakang. Ia akan mengamati lukisan-lukisan Shiva dengan seksama. Tatapannya menyusuri setiap garis, setiap warna, seolah berusaha membaca pesan tersembunyi di baliknya. Ia tidak banyak bertanya, namun sorot matanya yang penuh keingintahuan menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami dunia Shiva yang begitu berbeda dengan dunianya. Suatu sore, saat Shiva sedang menambahkan detail pada sebuah lukisan yang menggambarkan siluet kota di malam hari, Farhan menghampirinya dengan kursi rodanya. Ia menunjuk sebuah gambar di sudut dinding, sebuah lukisan sederhana namun penuh makna tentang seekor burung dengan sayap yang patah tergeletak di tanah. "Shiva, apa makna dari gambar burung yang sayapnya patah ini?" tanyanya dengan nada hati-hati, seolah takut menyentuh luka yang mungkin masih menganga. Shiva terdiam sejenak, meletakkan kuasnya dan menatap lukisannya. Gambar itu memang representasi dari apa yang ia rasakan selama ini. Itu gambaran diri saya, Ustadz. Merasa terkurung, tidak bebas untuk terbang kemanapun yang saya mau. Ada sedikit kepedihan dalam suaranya. Farhan mengangguk pelan, ekspresinya menunjukkan pemahaman. "Saya mengerti. Kebebasan memang sesuatu yang sangat berharga." Lalu, tatapannya beralih ke sisi burung yang patah itu, di mana Shiva
secara intuitif menambahkan gambar tunas kecil yang baru mulai tumbuh dari tanah. Tapi di samping burung yang patah itu, ada gambar tunas yang mulai tumbuh menjulang. Apa artinya, Shiva? Shiva menatap lukisan itu lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. Ia baru menyadari kehadiran tunas itu secara utuh saat Farhan menunjuknya. Itu adalah representasi harapan yang tanpa sadar ia torehkan. Itu harapan, Ustadz. Mungkin harapan untuk bisa tumbuh dan beradaptasi di tempat yang baru ini, meskipun awalnya terasa sulit. Percakapan-percakapan kecil namun syarat makna seperti itu mulai menjadi jembatan rapuh yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Shiva merasa ada celah kecil bagi Farhan untuk melihat lebih dalam dirinya, melampaui tato-tato yang menghiasi kulitnya dan penampilan luarnya yang mungkin terlihat urakan. Ia merasakan adanya ketulusan dalam upaya Farhan untuk memahami sudut pandangnya. Namun, di sisi lain, seiring berjalannya waktu, Shiva juga mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan Farhan dan dunianya yang tampak begitu tertutup. Ia mengamati dengan seksama bagaimana Farhan begitu dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kata-katanya didengarkan dengan penuh perhatian. Setiap nasihatnya diikuti dengan keyakinan. Shiva melihat ketulusan hati Farhan dalam berinteraksi dengan para pemuda yang datang belajar agama, kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi keterbatasan fisiknya, dan keyakinannya yang teguh pada ajaran Islam. Ada aura kedamaian dan kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya. Namun, ada satu hal yang semakin hari semakin mengusik pikiran Shiva. Farhan hampir tidak pernah keluar rumah. Seluruh aktivitasnya terpusat di dalam dinding rumah dan halaman yang asri. Ia menerima tamu, mengajar, dan beribadah di sana. Shiva tidak pernah melihatnya berinteraksi dengan dunia luar selain dari orang-orang yang datang menemuinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keterbatasan fisiknya benar-benar menjadi satu-satunya alasan di balik keterasingannya dari dunia luar? Suatu hari, saat Shiva memberanikan diri membantu Bibi Aisyah menjemur pakaian di halaman belakang, ia mencoba mencari jawaban atas pertanyaannya yang mengganjal. Bibi, apakah Ustadz Farhan tidak pernah pergi keluar rumah? Maksud saya, sejak saya menikah dengannya, saya belum pernah melihat beliau keluar. Bibi Aisyah menghela napas pelan, raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang samar. Setelah kecelakaan tragis itu, Nak, Farhan menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Fisiknya memang sangat terbatas, dan itu membuatnya tidak bisa bergerak bebas seperti dulu. Tapi hatinya selalu terbuka untuk siapa saja yang datang menemuinya di sini. Jawaban Bibi Aisyah terasa tulus, namun entah mengapa tidak sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahu Shiva. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar keterbatasan fisik yang membuat Farhan seolah menarik diri dari dunia luar. Ada semacam tembok tak terlihat yang mengelilingi dunianya, sebuah kesunyian yang terasa lebih dalam dari sekadar fisik. Suatu malam, saat Shiva menemani Farhan membaca buku di ruang kerjanya yang dipenuhi aroma kertas tua dan tinta, matanya tak sengaja menangkap sebuah foto yang terselip di antara lembaran kitab tafsir yang terbuka di meja. Foto itu tampak sedikit usang, namun menampilkan seorang wanita cantik berkerudung dengan senyum yang menawan dan mata yang bersinar. Hati Shiva tiba-tiba mencelos, merasakan sentakan aneh di dadanya. Dengan ragu-ragu, Shiva mengambil foto itu. Ustadz, siapa wanita di foto ini? Tanyanya dengan nada sedikit bergetar, mencoba menyembunyikan rasa penasaran dan kecemasan yang tiba-tiba menyeruak. Farhan menoleh dari bukunya, melihat foto yang dipegang Shiva. Ekspresinya berubah seketika. Senyum yang tadinya menghiasi wajahnya memudar, digantikan oleh jejak kesedihan yang mendalam dan kerinduan yang tak terucapkan. Dia adalah Aisyah, istri saya, sebelum kamu. Pengakuan Farhan bagai petir di siang bolong bagi Shiva. Ia terkejut, merasa ada sebuah bagian penting dari kehidupan suaminya yang selama ini disembunyikan darinya. Selama hari-hari pernikahan mereka, Farhan tidak pernah sekalipun menceritakan tentang masa lalunya, tentang pernikahan sebelumnya.
Keberadaan wanita dalam foto itu terasa seperti sebuah rahasia besar yang baru terungkap. "Istri sebelumnya?" tanya Syifa, dengan suara tercekat, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Ada rasa bersalah karena telah mengusik masa lalu Farhan, namun juga ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Farhan mengangguk pelan, tatapannya menerawang jauh, seolah melihat kembali kenangan yang menyakitkan. "Ya, Syifa. Dia meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama yang membuat saya seperti ini. Kecelakaan yang merenggut kebebasan saya, dan juga nyawanya." Penjelasan Farhan membuat hati Syifa mencelos lebih dalam. Ia merasakan gelombang rasa bersalah yang besar karena telah mengajukan pertanyaan yang membangkitkan kenangan pahit bagi suaminya. Namun, di sisi lain, pengakuan itu juga menjelaskan banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan di benaknya, termasuk kesunyian dan keterasingan Farhan dari dunia luar. Keberadaan Aisyah, istri sebelumnya, adalah sebuah babak penting dalam kehidupan Farhan yang selama ini terlewatkan dalam kisah pernikahan mereka. Malam itu, Syifa tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wanita di foto itu terus berputar di benaknya. Benih-benih pertanyaan dan rasa ingin tahu semakin tumbuh subur di hatinya. Siapa sebenarnya Ustadz Farhan? Apa saja luka dan kenangan mendalam yang ia simpan? Dan bagaimana masa lalunya yang penuh dengan kehilangan itu akan memengaruhi pernikahan mereka yang baru saja dimulai? Syifa mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya dan kebebasannya yang terasa terenggut, tetapi juga tentang masa lalu dan beban emosional yang dipikul oleh pria yang kini menjadi suaminya. Konflik batin Syifa semakin kompleks, bercampur antara rasa bersalah, keingintahuan yang mendalam, dan keinginan yang tulus untuk benar-benar memahami pria di balik tatapan teduhnya yang menyimpan begitu banyak cerita. Malam itu, setelah memastikan Farhan telah terlelap dalam tidurnya yang tenang namun tampak menyimpan jejak kelelahan, Syifa tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang terus menggerogoti hatinya. Dengan langkah hati-hati, ia kembali ke ruang kerja Farhan yang remang-remang diterangi cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela. Ia meraih album foto usang yang tadi siang sempat ia lihat, mengambilnya dengan lembut seolah takut mengganggu kenangan yang tersimpan di dalamnya. Syifa duduk bersandar pada dinding dingin di sudut ruangan, memeluk album itu erat-erat. Dengan jantung berdebar-debar, ia membuka lembar demi lembar kehidupan Farhan sebelum ia hadir dalam kehidupannya. Setiap foto adalah jendela ke masa lalu yang indah namun kini terasa menyakitkan. Foto-foto awal menampilkan seorang Farhan muda yang penuh vitalitas dan semangat. Senyumnya lebar dan tulus, matanya berbinar-binar memancarkan kegembiraan. Di sampingnya, selalu ada seorang wanita berkerudung dengan senyum yang tak kalah menawan, Aisyah. Mereka terlihat begitu serasi, berjalan bergandengan tangan di taman yang indah, tertawa bersama di bawah langit senja, saling menatap dengan pancaran kasih yang begitu dalam. Syifa merasakan tusukan kecil di hatinya, bukan karena rasa cemburu yang posesif, melainkan karena ia mulai memahami betapa besar dan berharganya kehilangan yang dialami Farhan. Ia menyadari bahwa ia memasuki kehidupan seorang pria yang hatinya pernah dimiliki sepenuhnya oleh wanita lain. Lembaran berikutnya memperlihatkan kebersamaan Farhan dan Aisyah dalam berbagai aktivitas. Ada foto mereka berdua di acara pernikahan teman, di tengah keramaian pasar malam, bahkan saat mendaki gunung dengan ransel besar di punggung mereka. Aisyah tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga aktif dan penuh semangat. Di beberapa foto, Aisyah tampak anggun dalam balutan gamis dan kerudung saat berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masjid, dengan sabar mengajari anak-anak membaca Al-Quran, dan dengan antusias membantu dalam acara-acara keagamaan di kampung mereka. Dari foto-foto itu, Syifa mulai memahami mengapa Farhan begitu dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bukan hanya seorang ustadz yang berilmu, tetapi juga seorang pria yang pernah memiliki pendamping hidup yang salehah, aktif, dan dicintai oleh banyak orang. Air mata Syifa menetes tanpa bisa dicegah saat melihat foto terakhir Aisyah di album itu. Sebuah foto close-up wajahnya yang tersenyum lembut, seolah menatap langsung ke arah kamera dengan tatapan penuh kedamaian dan ketenangan.
Ada kebaikan dan kelembutan yang terpancar dari wajah itu, sesuatu yang membuat hati Syifa terenyuh dan merasakan empati yang mendalam. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Farhan saat kehilangan sosok seperti Aisyah. Dalam keheningan malam, Syifa menyadari sebuah kenyataan yang pahit. Farhan tidak pernah benar-benar melupakan Aisyah. Kenangan tentang istrinya itu masih hidup dan bersemi dalam setiap sudut rumah ini, dalam setiap buku yang ia baca, dalam setiap doa khusyuk yang ia panjatkan. Syifa merasa dirinya seperti seorang pengganti yang hadir karena takdir dan permintaan terakhir seorang ibu, bukan karena pilihan hati Farhan yang sepenuhnya. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa benar-benar mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Aisyah? Keesokan harinya, Syifa mencoba bersikap lebih peka dan perhatian terhadap Farhan. Ia mengamati setiap detail kecil dalam perilakunya, mencoba memahami apa yang bisa membuatnya bahagia dan apa yang mungkin membangkitkan kesedihannya. Ia melihat bagaimana Farhan seringkali termenung menatap keluar jendela. Pandangannya kosong seolah mencari sosok yang tak akan pernah kembali. Ada kalanya, saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu, mata Farhan tampak berkaca-kaca. Suatu siang, saat Syifa sedang merapikan kamar Farhan, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapi di laci meja belajarnya. Kotak itu tampak sederhana namun terawat dengan baik. Rasa ingin tahu kembali menguasai Syifa, bercampur dengan sedikit rasa bersalah karena telah mengusik ruang pribadi suaminya. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk mencoba membukanya. Dengan hati-hati, ia mencari-cari kunci di sekitar meja, di antara tumpukan buku dan catatan-catatan kecil. Akhirnya, ia menemukannya terselip di balik sebuah kitab tafsir yang tebal. Dengan tangan gemetar, Syifa membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa helai kain kerudung berwarna lembut yang masih terlipat rapi, beberapa surat yang sudah menguning dan tampak rapuh, dan sebuah gelang perak sederhana dengan ukiran nama Aisyah di permukaannya. Hati Syifa terasa seperti diremas oleh rasa haru dan sedikit nyeri. Benda-benda itu adalah sisa-sisa kenangan Farhan tentang cinta sejatinya, bukti cinta yang tak lekang oleh waktu dan tragedi. Syifa segera menutup kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula, menyembunyikannya kembali di laci meja. Ia merasa bersalah karena telah mengusik privasi Farhan dan melihat begitu dalam luka yang masih membekas di hatinya. Namun, penemuan itu juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Farhan sebenarnya, tentang masa lalunya yang indah namun tragis, dan betapa besar beban emosional yang ia bawa dalam menjalani kehidupannya saat ini. Malam itu, setelah sholat Isya, Syifa memberanikan diri untuk bertanya kepada Farhan tentang Aisyah. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, memilih kata-kata yang lembut dan penuh empati, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyakiti perasaannya yang mungkin masih sangat sensitif. "Ustadz," panggil Syifa pelan saat mereka sedang menikmati teh hangat di beranda rumah yang diterangi cahaya rembulan. Saya melihat foto istri Ustadz di ruang kerja kemarin." Farhan terdiam sejenak, menyesap tehnya sebelum menghela napas pelan. "Ya, Syifa. Itu Aisyah." Ada nada kerinduan yang jelas terdengar dalam suaranya. "Beliau pasti sangat berarti bagi Ustadz," lanjut Syifa dengan nada lembut dan penuh pengertian. Ia ingin Farhan tahu bahwa ia mencoba untuk memahami perasaannya. Farhan mengalihkan pandangannya ke langit malam yang bertaburan bintang, seolah mencari jawaban di antara gemerlap cahaya di kejauhan. "Dia adalah segalanya bagi saya, Syifa. Sahabat terbaik, cinta pertama yang tak terlupakan, dan penyemangat hidup saya dalam segala hal. Kehilangan dia adalah pukulan terberat dalam hidup saya, sesuatu yang akan selalu membekas." Syifa bisa merasakan kepedihan yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan Farhan. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut lengan Farhan, memberikan dukungan tanpa kata. "Saya turut berduka cita, Ustadz. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan seseorang yang begitu dicintai." Farhan menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, Syifa melihat kehangatan dan rasa terima kasih yang tulus di matanya. "Terima kasih, Syifa.
Kamu berbeda. Kamu membawa warna baru dalam hidup saya yang dulunya terasa kelabu setelah kepergian Aisyah. Kata-kata Farhan itu membuat hati Syifa bergetar. Apakah Farhan benar-benar bisa melihatnya lebih dari sekadar pengganti? Apakah ada secercah harapan untuk membangun sesuatu yang baru di atas puing-puing masa lalu yang begitu kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menghantui benaknya, bercampur dengan rasa iba yang mendalam dan keinginan yang tulus untuk bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan luka di hati Farhan. Namun, bayangan Aisyah dan cinta Farhan padanya terasa begitu kuat, seperti tembok tinggi yang memisahkan mereka, membuat Syifa merasa bimbang dan tidak yakin akan masa depan pernikahan mereka. Konflik dalam diri Syifa semakin dalam, antara keinginan untuk tetap menjadi dirinya sendiri dengan segala keunikan dan kebebasannya, dan keinginan yang kuat untuk bisa diterima dan dicintai oleh pria yang kini menjadi suaminya, meskipun ia tahu bahwa hati pria itu pernah dimiliki oleh wanita lain. Seiring berjalannya waktu, rutinitas harian di rumah Farhan tetap terjaga, namun ada nuansa kehangatan yang perlahan merayap dan mengisi ruang-ruang yang dulunya terasa sunyi bagi Syifa. Mereka berdua mulai membangun jembatan kecil di atas perbedaan dunia mereka. Syifa belajar tentang kesabaran yang terpancar dari setiap tindakan Farhan, tentang ketenangan yang ia temukan dalam ibadahnya, dan tentang kebijaksanaan yang ia bagikan dalam setiap nasihatnya. Sementara itu, Farhan, dengan keterbukaan hati yang mengejutkan Syifa, mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada dunia seni Syifa, yang penuh warna dan simbolisme. Suatu sore yang cerah, saat Syifa sedang asyik melukis di ruang belakang, mencampurkan cat dan menggoreskan kuas dengan penuh konsentrasi, Farhan datang menghampirinya dengan kursi rodanya. Kali ini, ia tidak hanya datang untuk mengamati, tetapi membawa sebuah buku besar dan tebal dengan sampul yang indah. "Mungkin kamu bisa menemukan inspirasi di sini, Syifa," katanya dengan senyum lembut sambil menyodorkan buku itu. Syifa menerima buku itu dengan rasa terkejut dan penasaran. Ia membaca judulnya, Seni dalam Peradaban Islam. Dengan hati-hati, ia membuka halamannya, terpukau dengan keindahan kaligrafi Arab yang rumit, motif-motif geometris yang memukau, dan ilustrasi-ilustrasi miniatur yang kaya akan detail. Ia merasakan adanya benang merah yang tak terduga antara seni yang selama ini ia geluti dengan nilai-nilai spiritual dan filosofi yang mulai ia pelajari dari Farhan. Ada rasa kagum dan keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Malam harinya, setelah sholat Isya, mereka duduk bersama di beranda rumah, menikmati keheningan malam yang hanya dipecah oleh suara jangkrik dan desiran angin di pepohonan. Cahaya rembulan yang lembut menerangi wajah mereka. Syifa mulai bercerita dengan antusias tentang mural-mural yang pernah ia buat di jalanan Jakarta, tentang pesan-pesan sosial dan politik yang ingin ia sampaikan melalui karya-karyanya yang penuh warna dan keberanian. Farhan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikannya yang tulus, bukan hanya sekadar basa-basi. Ia bertanya tentang teknik yang Syifa gunakan, tentang makna di balik simbol-simbol yang ia gambar, dan tentang bagaimana seni jalanan bisa menjadi medium untuk perubahan sosial. "Saya tidak pernah menyangka bahwa seni bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan yang begitu dalam dan kuat," kata Farhan dengan nada kagum setelah mendengarkan cerita Syifa. "Selama ini, saya hanya melihat seni sebagai hiburan semata. Bagi saya, Ustadz, seni adalah cara saya berbicara dengan dunia," jawab Syifa dengan mata berbinar. Kata-kata terkadang terasa terbatas untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. "Mungkin kita bisa belajar berbicara dalam bahasa masing-masing," ujar Farhan sambil menatap Syifa dengan tatapan lembut yang menyentuh hatinya. Ada harapan dan keinginan untuk saling memahami dalam kata-katanya. Sejak saat itu, komunikasi di antara mereka mulai terjalin lebih dalam dan lebih bermakna. Mereka tidak hanya berbicara tentang hal-hal sehari-hari seperti makanan atau cuaca, tetapi juga mulai berbagi pemikiran, perasaan, dan keyakinan masing-masing. Syifa mulai melihat sisi humor Farhan yang selama ini tersembunyi di balik ketenangannya yang serius, sementara Farhan mulai memahami idealisme dan semangat kebebasan yang membara dalam diri Syifa.
Ia tidak lagi melihat tato-tato di tubuh Syifa sebagai simbol pemberontakan semata, tetapi sebagai bagian dari identitas dan perjalanan hidupnya. Namun, perbedaan latar belakang dan pandangan hidup yang begitu mendasar terkadang masih menimbulkan gesekan-gesekan kecil dalam interaksi mereka. Suatu hari, tanpa menyadari bahwa Farhan sedang khusyuk membaca Al-Quran di ruang tamu, Syifa dengan spontan menyalakan musik keras dari ponselnya di kamar. Farhan tidak langsung menegurnya, namun Syifa bisa merasakan ketidaknyamanan dan sedikit keterkejutan dari ekspresi wajahnya ketika ia keluar kamar. Malamnya, Syifa merasa bersalah dan meminta maaf kepada Farhan. "Maafkan saya, Ustadz. Saya tidak tahu kalau Ustadz sedang membaca. Saya terlalu asyik mendengarkan musik." "Tidak apa-apa, Syifa," jawab Farhan dengan tenang dan tanpa nada menyalahkan. "Mungkin kita hanya perlu lebih saling menghargai kebiasaan dan waktu pribadi masing-masing. Ada waktu untuk mendengarkan musik, dan ada waktu untuk mendekatkan diri pada Allah." Peristiwa kecil itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa meskipun kehangatan dan pemahaman mulai tumbuh di antara mereka, mereka masih memiliki perbedaan mendasar yang perlu dijembatani dengan pengertian, toleransi, dan komunikasi yang lebih baik. Suatu sore, setelah beberapa waktu berlalu, Syifa memberanikan diri untuk bertanya tentang alasan yang lebih mendalam mengapa Farhan hampir tidak pernah keluar rumah. "Ustadz," panggil Syifa dengan nada lembut saat mereka sedang menikmati teh di beranda. "Bibi Aisyah pernah bilang bahwa Ustadz lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena keterbatasan fisik. Tapi, apakah hanya itu satu-satunya alasan?" Farhan terdiam sejenak, pandangannya menerawang jauh menatap ke arah taman yang mulai gelap. Ada kesedihan yang terlihat jelas di matanya, sebuah kesedihan yang lebih dalam dari sekadar penyesalan atas kondisi fisiknya. "Setelah kecelakaan itu, dan terutama setelah Aisyah pergi, saya merasa dunia luar terlalu kejam, Syifa. Saya kehilangan terlalu banyak di sana. Setiap sudut kota, setiap jalan yang saya lalui, mengingatkan saya pada kenangan bersamanya. Di rumah ini, di tengah keluarga, saya merasa lebih aman, lebih tenang dari hiruk-pikuk dan kenangan menyakitkan di luar sana." Pengakuan Farhan itu membuka mata Syifa lebih lebar. Ia mulai memahami bahwa keterasingan Farhan dari dunia luar bukan hanya disebabkan oleh fisiknya yang terbatas, tetapi juga karena trauma emosional yang mendalam akibat kehilangan orang yang sangat dicintainya. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga benteng perlindungannya dari kenangan pahit dan rasa sakit yang mungkin masih menghantuinya. Malam itu, Syifa kembali melukis di ruang belakang. Namun kali ini, palet warnanya tidak lagi didominasi oleh warna-warna gelap atau simbol-simbol keterkurungan dan kerinduan. Ia melukis tentang cahaya yang menembus kegelapan, tentang tunas harapan yang tumbuh di tengah kesedihan, tentang kekuatan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Di salah satu sudut kanvas, ia melukiskan siluet Farhan yang duduk di kursi rodanya, namun dikelilingi oleh cahaya lembut yang memancar dari dalam dirinya, dengan tatapan mata yang penuh kedamaian dan keteguhan. Saat Farhan melihat lukisan itu keesokan harinya, ia terdiam cukup lama, mengamati setiap detail dengan seksama. Lalu, ia menoleh pada Syifa dengan senyum tulus yang menyentuh relung hatinya. "Terima kasih, Syifa. Kamu melihat sesuatu dalam diri saya yang mungkin sudah lama hilang tertutup oleh kesedihan." Percikan api kecil mulai menyala di antara mereka, sebuah pemahaman yang lebih dalam, sebuah penerimaan yang lebih tulus atas masa lalu dan keadaan masing-masing. Namun, tantangan dan konflik yang lebih besar mungkin masih menanti di depan, menguji kekuatan ikatan yang baru mulai tumbuh ini. Masa lalu Farhan yang kelam dan semangat kebebasan Syifa, yang terkadang impulsif, masih menjadi potensi bara yang bisa membakar kehangatan yang baru saja mereka temukan, jika tidak dijaga dengan hati-hati dan saling pengertian. Kehidupan pernikahan Syifa dan Farhan memasuki fase yang lebih tenang dan akrab. Hari-hari berlalu dalam harmoni yang sederhana, diisi dengan obrolan ringan di beranda sore, diskusi tentang buku-buku yang mereka baca, dan sesekali Farhan yang dengan sabar menanggapi pertanyaan Syifa tentang agama. Syifa mulai merasa lebih diterima dan dihargai di rumah itu,
Meskipun kerinduan akan kebebasan berekspresinya melalui seni jalanan terkadang masih menyentuh relung hatinya. Ia sesekali mencuri waktu untuk melukis di ruang belakang, menciptakan dunia warnanya sendiri di tengah kesunyian kampung. Suatu pagi yang cerah, saat Syifa sedang membantu Bibi Aisyah menyiapkan sarapan di dapur, seorang pemuda kampung bernama Rizky datang berkunjung. Ia adalah salah satu murid mengaji Farhan yang sering membantu urusan rumah tangga. Assalamualaikum, Ustadz. Ini undangan walimah pernikahan teman saya, Irfan. Beliau dan keluarganya sangat berharap Ustadz bisa hadir untuk memberikan doa restu, kata Rizky dengan sopan sambil menyerahkan sebuah undangan berwarna krem dengan hiasan bunga-bunga di sudutnya kepada Farhan yang sedang duduk di ruang tamu. Farhan menerima undangan itu dengan senyum hangat. Waalaikumsalam, Rizky. Irfan, tentu saya ingat. Anak yang rajin. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya akan usahakan untuk datang. Sampaikan salam saya padanya. Setelah Rizky pamit dan pergi, Syifa melihat undangan itu tergeletak di atas meja kopi. Rasa ingin tahu membawanya untuk mengambil dan membacanya. Nama kedua mempelai tertera di sana dengan tinta emas yang berkilauan. Tiba-tiba, sebuah perasaan aneh menyelinap masuk ke hatinya. Campuran antara keingintahuan dan kegelisahan yang tak jelas asalnya. Ini adalah undangan pernikahan pertama yang ia terima dan pertimbangkan untuk dihadiri sejak ia menikah dengan Farhan. Ia menyadari bahwa selama ini, kehidupannya setelah pernikahan terpusat di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya. Ia belum pernah benar-benar keluar rumah bersama Farhan untuk menghadiri acara sosial di kampung itu. Ustadz, apakah kita akan pergi ke acara pernikahan ini? Tanya Syifa, dengan nada sedikit ragu, menyuarakan kegelisahan yang mulai ia rasakan. Farhan menoleh padanya dari kursi rodanya, tatapannya lembut dan penuh pertimbangan. Tentu, Syifa. Jika kamu bersedia menemani saya akan sangat senang jika kamu ada di samping saya. Syifa terdiam sejenak, membayangkan dirinya hadir di sebuah acara pernikahan di kampung halaman Farhan. Ia membayangkan tatapan mata orang-orang yang mungkin belum pernah melihatnya secara langsung, bisik-bisik tentang tato-tato yang mungkin terlihat meski tertutup pakaian sopan, dan perbandingan yang tak terhindarkan dengan Aisyah, istri pertama Farhan yang pasti dikenal dan dihormati oleh banyak orang di sana. Rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan penilaian orang lain mulai merayapi hatinya. Apakah tidak akan merepotkan Ustadz? Maksud saya, dengan kondisi Ustadz yang... Syifa mencoba menyampaikan keraguannya dengan hati-hati. Tidak ingin terlihat tidak sopan namun juga tidak ingin memaksakan Farhan jika memang akan sulit baginya. Farhan tersenyum lembut, seolah memahami kekhawatiran Syifa, tanpa perlu diucapkan secara gamblang. Saya sudah terbiasa dengan bantuan, Syifa. Ada Rizky dan beberapa pemuda lain yang selalu siap membantu saya dalam berbagai hal. Yang terpenting bagi saya adalah kamu bersedia menemani saya. Kehadiranmu akan membuat saya lebih bersemangat. Syifa merasa tertekan oleh kebaikan dan ketulusan Farhan. Di satu sisi, ia ingin menjadi istri yang baik, menemani dan mendukung suaminya dalam setiap kesempatan. Di sisi lain, rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan pandangan negatif orang lain masih menyelimuti hatinya seperti kabut tebal. Ia membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan, menjadi bahan bisik-bisik dan tatapan curiga. Baiklah, Ustadz. Saya akan menemani Ustadz, jawab Syifa. Akhirnya, meskipun ada keraguan dan kecemasan yang masih bergelayutan di benaknya, ia berharap keputusannya ini adalah yang terbaik dan ia bisa mengatasi rasa tidak nyamannya. Beberapa hari menjelang acara pernikahan, Syifa mulai dilanda kecemasan yang semakin meningkat. Ia berulang kali mencoba berbagai pakaian di depan cermin, memilih yang paling sopan dan bisa menutupi tato-tato di tubuhnya semaksimal mungkin. Namun, ia tetap merasa tidak nyaman dan tidak seperti dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin belum bisa menerima dirinya apa adanya, dengan masa lalu dan penampilannya yang berbeda. Malam sebelum acara pernikahan, Syifa
tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi esok hari. Bagaimana jika ada yang bertanya tentang masa lalunya yang kelam? Bagaimana jika ada yang terang-terangan membanding-bandingkannya dengan sosok Aisyah yang begitu sempurna di mata banyak orang? Rasa takut akan penolakan dan penghakiman terus menggerogoti ketenangannya. Farhan, yang merasakan kegelisahan Syifa, meskipun mereka tidur terpisah, berusaha menenangkannya. Saat mereka berbaring berdampingan di tempat tidur masing-masing, meskipun ada jarak di antara mereka, Farhan mengulurkan tangannya dan meraih tangan Syifa yang terasa dingin. Genggamannya terasa hangat, lembut, dan menenangkan. "Kamu tidak perlu khawatir berlebihan, Syifa," bisik Farhan lembut dalam kegelapan malam. "Siapapun kamu, dengan segala masa lalu dan penampilanmu, kamu adalah istri saya. Dan saya akan selalu berada di samping kamu, melindungi dan mendukungmu." Kata-kata Farhan yang tulus itu sedikit meredakan kecemasan Syifa. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan dalam genggaman tangannya. Namun, rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan penolakan dari lingkungan sekitarnya masih menggerogoti hatinya. Undangan pernikahan itu bukan hanya sekadar undangan untuk menghadiri sebuah acara kebahagiaan, tetapi juga undangan untuk Syifa menghadapi dunia luar bersama Farhan, dengan segala perbedaan dan masa lalu yang mereka bawa. Ini adalah ujian pertama yang sesungguhnya bagi ikatan yang baru mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah ujian yang akan menentukan seberapa kuat mereka bisa saling menerima, mendukung, dan menghadapi pandangan dunia yang mungkin tidak selalu ramah terhadap perbedaan. Hari pernikahan Irfan, teman pengajian Farhan, akhirnya tiba. Sejak pagi, Syifa sudah merasa gelisah. Ia berkali-kali mematut diri di depan cermin, mencoba memastikan penampilannya sesopan mungkin. Pilihan jatuh pada gamis berwarna abu-abu gelap dengan potongan sederhana namun longgar, dipadukan dengan himar panjang berwarna senada yang berusaha menutupi sebagian besar tubuhnya, termasuk tato-tato yang menghiasi lengannya. Meskipun merasa sedikit gerah dan tidak leluasa bergerak dalam pakaian serba tertutup ini, Syifa berusaha menenangkan diri. Ia mengingatkan dirinya bahwa ini ia lakukan demi Farhan, sebagai bentuk dukungan dan juga usahanya untuk mencoba berbaur dengan lingkungan barunya. Perjalanan menuju gedung serbaguna tempat acara pernikahan diadakan terasa singkat namun penuh dengan kecemasan bagi Syifa. Saat mobil yang mereka tumpangi perlahan memasuki area parkir yang sudah ramai oleh tamu undangan, Syifa merasakan tatapan mata yang mengamatinya dari berbagai arah. Beberapa wanita parubaya yang mengenakan kebaya mewah berbisik-bisik di belakang kipas tangan mereka sambil melirik ke arahnya. Sementara beberapa pria yang berdiri berkelompok menatapnya dengan rasa ingin tahu yang kentara, seolah ia adalah pemandangan asing di tengah keramaian ini. Syifa menggenggam erat lengan Farhan, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seperti sedang dihakimi oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, menilai setiap inci penampilannya. Farhan, yang merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan yang dirasakan Syifa, melalui genggaman tangannya yang semakin erat, membalasnya dengan sentuhan lembut di punggung tangannya. Ia menoleh dan tersenyum tulus padanya, sebuah senyuman yang seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia akan selalu ada di sisinya. Rizky dan beberapa pemuda lain yang mengenal Farhan dengan sigap membantu Farhan keluar dari mobil, dan memindahkan tubuhnya dengan hati-hati ke kursi rodanya. Mereka kemudian mendorong kursi roda Farhan perlahan menuju area pintu masuk gedung yang sudah dipenuhi oleh para tamu. Saat mereka duduk di salah satu kursi yang telah disediakan untuk tamu undangan, Syifa semakin merasakan intensitas tatapan mata yang tertuju padanya. Beberapa orang datang menyalami Farhan dengan hangat dan penuh hormat, menanyakan kabarnya dan mengucapkan selamat atas kehadirannya. Namun, setelah menyapa Farhan, tatapan mereka selalu beralih ke Syifa, dengan rasa ingin tahu yang sama, terkadang bercampur dengan sedikit keheranan atau bahkan keraguan. Beberapa ibu-ibu mencoba tersenyum ramah dan mengangguk sopan, namun Syifa bisa merasakan adanya jarak dan kehati-hatian dalam interaksi mereka, seolah ada pertanyaan yang tak terucapkan menggantung di udara. Tak lama kemudian,
Seorang wanita parubaya dengan kebaya sutra berwarna cerah dan perhiasan yang berkilauan menghampiri Farhan. Ia menyapanya dengan suara riang. "Ustadz Farhan, senang sekali Anda bisa hadir di acara bahagia ini. Dan ini pasti istri Anda?" tanyanya sambil menatap Syifa dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa ingin tahu dan penilaian yang tersembunyi. "Benar sekali, Ibu. Perkenalkan, ini Syifa, istri saya," jawab Farhan dengan nada tenang namun penuh penekanan pada kata "istri saya". Ia kemudian merangkul bahu Syifa dengan lembut, sebuah gestur posesif yang sekaligus menunjukkan penerimaannya terhadap Syifa di depan umum. Syifa mencoba membalas tatapan wanita itu dengan senyum sopan dan sedikit kaku. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara pelan. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu singkat, lalu segera kembali berbicara dengan Farhan tentang pengantin, keluarga mereka, dan berbagai hal lain seolah Syifa tidak ada di sana. Syifa merasa diabaikan, seperti sebuah pajangan yang tidak penting dan tidak layak untuk diajak bicara. Perasaan tidak nyaman dan terasing semakin menggerogoti hatinya. Selama acara berlangsung, Syifa berusaha untuk tetap berada di sisi Farhan, menjadi pendamping yang setia. Ia membantu mengambilkan makanan dari prasmanan yang ramai, menuangkan minuman ke gelas Farhan, dan menjawab sapaan seperlunya dari orang-orang yang menyapanya dengan singkat dan penuh rasa ingin tahu. Namun, semakin lama, ia merasa semakin tidak nyaman dengan tatapan mata yang terus mengamatinya dari sudut-sudut ruangan dan bisik-bisik samar yang sesekali ia dengar di antara kerumunan. Ia merasa seperti berada di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, di mana setiap gerak-geriknya diperhatikan dan dinilai. Saat acara inti tiba, ketika kedua pengantin naik ke pelaminan untuk menerima ucapan selamat, Farhan diminta oleh keluarga pengantin untuk memberikan sedikit nasihat pernikahan. Dengan tenang dan berwibawa, Farhan menyampaikan pesan-pesan yang penuh hikmah tentang cinta yang tulus, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan tanggung jawab yang besar dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Syifa menatap suaminya dengan rasa kagum dan bangga. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia tetap mampu memberikan inspirasi dan nasihat yang berharga bagi banyak orang. Suaranya yang lembut namun tegas mampu menenangkan suasana dan menyentuh hati para tamu. Setelah Farhan selesai memberikan nasihat, beberapa orang menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih dan menyalami tangannya. Di tengah kerumunan itu, seorang pria parubaya yang tampak sedikit sinis bertanya dengan nada sedikit mengejek dan tanpa melihat ke arah Syifa, "Ustadz, bagaimana rasanya menikah dengan wanita yang berbeda?" Pertanyaan itu bagai anak panah yang menancap tepat di hati Syifa. Syifa menegang seketika. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa malu dan siap menerima penghinaan atau komentar pedas lainnya. Namun, Farhan dengan sigap merangkul bahu Syifa lagi dan menjawab pertanyaan pria itu dengan nada tegas namun tetap sopan. "Setiap pernikahan adalah ujian, Bapak. Dan setiap istri adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada saya. Saya bahagia dan bersyukur dengan anugerah yang Allah titipkan kepada saya." Jawaban Farhan itu membuat Syifa terkejut dan terharu. Ia mendongak dan menatap mata Farhan yang memancarkan ketegasan, keyakinan, dan cinta yang tulus kepadanya. Untuk pertama kalinya di depan umum, di tengah keramaian orang yang mungkin meragukannya, Farhan secara terbuka membelanya dan menunjukkan penerimaannya tanpa syarat. Air mata haru hampir menetes di sudut matanya. Meskipun mendapatkan pembelaan yang luar biasa dari Farhan, Syifa tetap merasa tidak nyaman dan terasing di tengah keramaian ini. Ia merasa seperti orang asing yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Ia merindukan kesunyian ruang belakangnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merasa dihakimi atau dinilai oleh pandangan orang lain. Saat acara hampir selesai dan para tamu mulai berpamitan, Syifa memberanikan diri berbisik kepada Farhan dengan nada sedikit tidak enak badan. "Ustadz, bisakah kita pulang sekarang? Saya merasa sedikit tidak enak badan." Ia hanya ingin segera keluar dari atmosfer yang membuatnya sesak ini. Farhan menatapnya dengan penuh perhatian, membaca raut wajah Syifa yang pucat dan tegang.
Ia bisa merasakan ketidaknyamanan yang dialami istrinya. Tentu, sayang. Kalau kamu merasa tidak enak badan, kita pulang sekarang juga. Kesehatanmu lebih penting. Dalam perjalanan pulang, Syifa terdiam membisu. Ia merasa bersyukur atas pembelaan dan pengertian Farhan, namun ia juga menyadari bahwa perjalanan untuk benar-benar diterima dan menjadi bagian dari lingkungan barunya akan sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Langkah canggungnya di tengah keramaian hari ini adalah awal dari perjuangan itu, sebuah pengingat bahwa perbedaan tidak selalu mudah untuk diterima oleh semua orang, dan ia harus lebih kuat untuk menghadapinya bersama Farhan. Keesokan harinya, suasana di rumah kembali tenang. Namun, bagi Syifa, sisa-sisa kegelisahan dari acara pernikahan kemarin masih terasa. Ia merasa ada tembok tak kasat mata yang memisahkannya dari lingkungan sekitar Farhan. Saat ia sedang membantu Bibi Aisyah di dapur, tiba-tiba seorang wanita parubaya yang kemarin sempat menyapa Farhan di acara pernikahan datang berkunjung. Namanya Ibu Halimah, tetangga dekat keluarga Farhan. "Assalamualaikum, Aisyah," sapa Ibu Halimah dengan senyum ramah, namun matanya menatap Syifa dengan tatapan menilai. Syifa terkejut. Ia tahu nama Ibu Farhan adalah Aisyah, bukan dirinya. "Waalaikumsalam, Ibu. Nama saya Syifa." "Oh, maaf, Nak. Saya kira kamu, ya, mirip dengan Aisyah dulu," kata Ibu Halimah dengan nada yang terdengar dibuat-buat. Farhan memang punya selera yang unik. Syifa merasa tersindir. Ia berusaha tersenyum sopan. "Setiap orang unik, Ibu." Ibu Halimah kemudian beralih berbicara dengan Bibi Aisyah, namun sesekali matanya melirik ke arah Syifa dengan tatapan menyelidik. Syifa bisa mendengar potongan-potongan percakapan mereka tentang Aisyah, tentang betapa salehah dan cantiknya istri pertama Farhan itu. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. "Aisyah itu anggun sekali, Nak. Semua orang menyukainya. Dia aktif di masjid, selalu membantu orang lain. Farhan sangat beruntung memilikinya dulu," ujar Ibu Halimah dengan nada penuh kekaguman. Bibi Aisyah hanya tersenyum tipis, tanpa menanggapi lebih lanjut. Namun, bagi Syifa, kata-kata itu terasa seperti perbandingan yang menyakitkan. Ia merasa tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Aisyah di hati Farhan maupun di mata masyarakat sekitar. Setelah Ibu Halimah pergi, Syifa merasa hatinya begitu berat. Ia pergi ke ruang belakang, tempat ia bisa menyendiri dan meluapkan perasaannya melalui lukisan. Namun, kali ini, tangannya terasa kaku. Ia tidak tahu apa yang harus ia lukiskan. Kebingungan dan rasa tidak percaya diri menguasainya. Sore harinya, saat Syifa menemani Farhan di beranda, ia memberanikan diri bertanya tentang Aisyah. "Ustadz, Ibu Halimah tadi bilang saya mirip dengan istri Ustadz yang dulu. Apakah benar?" Farhan terdiam sejenak, lalu menatap Syifa dengan tatapan lembut. "Secara fisik, mungkin ada sedikit kemiripan. Tapi kamu dan Aisyah adalah dua orang yang berbeda, Syifa. Kalian memiliki keunikan masing-masing. Tapi, beliau pasti sangat istimewa di mata Ustadz dan semua orang di sini," lanjut Syifa dengan nada lirih. Farhan menghela napas pelan. "Aisyah memang wanita yang baik. Kami memiliki banyak kenangan indah bersama. Tapi itu adalah masa lalu, Syifa. Sekarang, kamu adalah istri saya. Dan kamu juga istimewa dengan cara kamu sendiri." Kata-kata Farhan itu menenangkan hati Syifa sedikit. Namun, bisikan masa lalu yang ia dengar dari Ibu Halimah masih terngiang di telinganya. Ia merasa seperti sedang berkompetisi dengan bayangan seorang wanita yang bahkan tidak pernah ia temui. Malam itu, Syifa bermimpi tentang seorang wanita berkerudung putih yang tersenyum lembut padanya. Namun, di belakang senyum itu, Syifa merasakan kesedihan yang mendalam. Ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman dan bertanya-tanya, apakah Aisyah merestui pernikahannya dengan Farhan? Kegelisahan Syifa semakin bertambah. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya.
untuk menunjukkan bahwa ia juga bisa menjadi istri yang baik bagi Farhan, meskipun ia berbeda dari Aisyah. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, berusaha menyeimbangkan antara menjadi dirinya sendiri dan mencoba diterima oleh lingkungan barunya. Bisikan masa lalu itu terus menghantuinya, menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan diri yang semakin dalam. Setelah malam yang diwarnai mimpi samar tentang sosok Aisyah yang tersenyum namun menyimpan kesedihan, Syifa terbangun dengan perasaan yang lebih tenang namun disertai tekad yang kuat. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar memahami Farhan dan mungkin menemukan kedamaian dalam pernikahannya, ia perlu lebih mengenal wanita yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup suaminya itu. Bukan dengan tujuan untuk membandingkan dirinya atau merasa rendah diri, melainkan untuk menggali lebih dalam tentang hati Farhan dan mungkin menemukan jejak-jejak kebaikan Aisyah yang bisa ia pelajari dan teladani. Pagi itu, saat membantu Bibi Aisyah membereskan lemari pakaian di kamar Farhan, Syifa melihat sebuah kotak kayu berukuran cukup besar yang tampak jarang dibuka, tersimpan di bagian paling atas lemari. Debu tipis melapisi permukaannya, menandakan bahwa kotak itu telah lama tidak tersentuh. Dengan hati-hati dan rasa ingin tahu yang bercampur dengan sedikit keraguan, Syifa bertanya kepada Bibi Aisyah tentang kotak tersebut. "Oh, itu kotak kenangan Farhan dan Aisyah, Nak," jawab Bibi Aisyah dengan nada lembut dan sedikit melankolis. Di dalamnya tersimpan berbagai macam barang peninggalan Aisyah, foto-foto, surat-surat, barang-barang kesukaan mereka berdua. Syifa memberanikan diri untuk meminta izin melihat isinya. "Bibi, bolehkah saya melihatnya? Saya ingin sedikit lebih mengenal istri Ustadz yang dulu." Bibi Aisyah awalnya tampak ragu, menimbang-nimbang permintaannya. Namun, setelah melihat ketulusan dan rasa hormat di mata Syifa, ia mengangguk pelan dengan senyum tipis. "Tentu, Nak, tidak ada salahnya. Mungkin dengan begitu, kamu bisa lebih memahami Farhan." Dengan tangan sedikit gemetar, Syifa menurunkan kotak itu dari atas lemari dan membukanya dengan hati-hati. Aroma kertas tua dan parfum lembut yang samar menyeruak dari dalamnya, membawa bersamanya jejak masa lalu yang terasa begitu nyata. Di dalamnya tertata rapi berbagai macam barang yang menyimpan kenangan indah. Ada album-album foto pernikahan Farhan dan Aisyah yang memperlihatkan pasangan muda yang begitu bahagia, berpegangan tangan erat, saling melempar senyum penuh cinta dan harapan. Ada juga kartu-kartu ucapan selamat ulang tahun dan hari jadi pernikahan yang ditulis dengan kata-kata manis dan penuh kasih sayang. Buku-buku dengan halaman yang sudah menguning yang tampak sering mereka baca bersama, hingga beberapa potong pakaian Aisyah yang masih terlipat rapi, kainnya terasa lembut di sentuhan Syifa. Syifa mengambil sebuah buku catatan kecil dengan sampul berwarna biru muda yang tampak sudah usang. Dengan lembut, ia membuka halamannya. Di sana tertulis tangan catatan-catatan tentang kegiatan Aisyah di masjid, daftar nama anak-anak di kampung yang ia ajar mengaji dengan sabar, dan berbagai rencana kegiatan sosial yang ingin ia lakukan untuk membantu sesama. Syifa terkesan dengan betapa aktif, peduli, dan berdedikasinya Aisyah terhadap lingkungan sekitarnya. Ia adalah sosok yang tidak hanya salehah secara pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia juga menemukan beberapa surat yang ditulis Aisyah untuk Farhan. Kata-katanya penuh cinta yang mendalam, dukungan yang tak tergoyahkan, dan semangat yang selalu ia berikan kepada Farhan untuk terus berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Dari surat-surat itu, Syifa bisa merasakan betapa besar cinta dan kekaguman Aisyah terhadap suaminya, dan betapa kuatnya ikatan batin di antara mereka. Saat Syifa sedang memegang sehelai kerudung berwarna putih lembut yang terasa begitu halus di tangannya, tiba-tiba ia merasakan sentuhan lembut di bahunya. Ia menoleh dan melihat Farhan sudah berada tepat di belakangnya dengan kursi rodanya. Ekspresinya tampak tenang namun menyimpan jejak kesedihan dan kerinduan yang mendalam. "Kamu melihat-lihat kenangan kami?" tanya Farhan dengan nada pelan, suaranya sedikit serak menahan emosi. Syifa mengangguk pelan, menatap Farhan dengan tatapan penuh pengertian. "Saya hanya ingin sedikit lebih mengenal Aisyah. Beliau pasti wanita yang sangat baik dan dicintai banyak orang."
Farhan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan sejuta kenangan. Ya, Syifa. Dia sangat baik. Dia adalah anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada saya. Kehilangan dia adalah luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Mendengar kata-kata itu, Syifa merasakan sedikit nyeri di hatinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar dan memahami. Saya bisa melihatnya dari catatan-catatan dan surat-suratnya. Beliau sangat aktif dan peduli terhadap sesama. Aisyah selalu memiliki keinginan yang kuat untuk bermanfaat bagi orang lain. Lanjut Farhan dengan mata menerawang, seolah melihat kembali sosok istrinya dalam ingatannya. Dia punya banyak mimpi dan rencana untuk membantu anak-anak yatim, kaum duafa, dan masyarakat sekitar masjid. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak Syifa. Sebuah gagasan yang terasa tulus dan penuh harapan. Ustadz, bagaimana kalau saya mencoba melanjutkan beberapa mimpi Aisyah? Mungkin dengan begitu, saya tidak hanya bisa menghormati kenangan beliau, tetapi juga bisa sedikit lebih dekat dengan apa yang beliau cintai, dan mungkin juga bisa lebih diterima di lingkungan ini. Farhan menatap Syifa dengan tatapan terkejut namun penuh pertimbangan. Ada kebingungan dan harapan bercampur di matanya. Maksud kamu? Saya melihat di salah satu catatannya, Aisyah punya rencana untuk mengadakan kelas seni gratis untuk anak-anak di sekitar masjid. Beliau ingin menumbuhkan kreativitas dan memberikan wadah positif bagi mereka. Mungkin saya bisa mewujudkan mimpi itu? Saya bisa mengajari mereka melukis, menggambar, dan mungkin juga membuat kerajinan tangan. Usul Syifa, dengan antusias, merasa menemukan sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar menyesuaikan diri. Farhan terdiam sejenak, mencerna usulan Syifa. Lalu, sebuah senyum lembut dan tulus mengembang di bibirnya. Itu ide yang sangat bagus, Syifa. Saya yakin Aisyah pasti akan senang melihatnya. Dan saya akan mendukungmu sepenuhnya. Itu adalah cara yang indah untuk mengenangnya dan melakukan kebaikan. Syifa merasakan ada harapan baru yang tumbuh subur di hatinya. Dengan mencoba melanjutkan mimpi-mimpi Aisyah yang mulia, ia tidak hanya bisa menghormati kenangan istri pertama Farhan, tetapi juga bisa menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa ia juga memiliki niat baik dan ingin berkontribusi positif. Ia berharap, dengan melakukan kebaikan atas nama Aisyah, ia bisa membangun jembatan untuk menghilangkan jarak dan prasangka yang selama ini ia rasakan. Dan yang terpenting, ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih berarti di hati Farhan dan di lingkungan barunya. Ini mungkin adalah awal dari babak baru dalam pernikahannya, di mana ia tidak hanya menjadi istri pengganti, tetapi juga seorang wanita yang memiliki tujuan dan kontribusi yang berarti. Dengan dukungan penuh dari Farhan dan Bibi Aisyah, Syifa mulai mempersiapkan kelas seni gratis untuk anak-anak. Ia berbicara dengan pengurus masjid dan kepala desa untuk mendapatkan izin menggunakan balai desa sebagai tempat belajar. Mereka menyambut ide Syifa dengan antusias, mengenang keinginan Aisyah yang belum sempat terwujud. Syifa membersihkan dan menata balai desa dengan penuh semangat. Ia membawa peralatan melukis dan menggambar miliknya, serta beberapa sumbangan cat dan kertas dari warga sekitar. Ia membuat pengumuman sederhana di masjid dan di papan pengumuman desa, mengajak anak-anak untuk bergabung dalam kelas seni yang akan diadakan setiap sore. Hari pertama kelas dimulai, Syifa merasa gugup. Ia tidak tahu berapa banyak anak yang akan datang dan bagaimana ia akan menghadapi mereka. Namun, kekhawatirannya sirna ketika melihat puluhan anak-anak usia sekolah dasar berdatangan dengan wajah penuh antusias. Mereka membawa buku gambar lusuh dan pensil warna seadanya. Syifa memperkenalkan diri dengan ramah dan mulai menjelaskan tentang dasar-dasar menggambar dan melukis. Ia menunjukkan contoh-contoh karyanya yang sederhana namun menarik. Anak-anak itu tampak begitu bersemangat dan mengikuti instruksinya dengan penuh perhatian. Selama kelas berlangsung, Syifa merasa bahagia. Ia melihat bakat dan imajinasi yang luar biasa pada anak-anak itu. Mereka melukis pemandangan desa, rumah mereka, dan tokoh-tokoh kartun kesukaan mereka dengan polos dan penuh warna. Syifa
merasa seperti menemukan kembali dunianya yang sempat hilang. Beberapa ibu-ibu datang mengawasi anak-anak mereka. Awalnya, mereka hanya melihat dari kejauhan dengan tatapan curiga. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mendekat dan mengamati hasil karya anak-anak mereka. Mereka terkejut melihat betapa kreatif dan bersemangatnya anak-anak itu. Suatu sore, seorang ibu menghampiri Syifa. "Nak Syifa, terima kasih sudah mau mengajari anak-anak kami. Dulu, Aisyah juga pernah punya keinginan yang sama. Kami senang ada yang mau melanjutkannya." Kata-kata ibu itu membuat hati Syifa terenyuh. Ia merasa seperti ada jembatan kecil yang mulai terhubung antara dirinya dan masyarakat sekitar. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing. Farhan juga sering datang ke balai desa untuk melihat kegiatan Syifa. Ia duduk di kursi rodanya di sudut ruangan, mengamati Syifa, berinteraksi dengan anak-anak dengan senyum bangga. Ia melihat bagaimana Syifa mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan menginspirasi. Suatu sore, setelah kelas selesai dan anak-anak sudah pulang, Farhan menghampiri Syifa. "Kamu hebat, Syifa. Kamu membuat anak-anak itu bahagia. Aisyah pasti akan bangga padamu." Kata-kata Farhan itu adalah pujian yang paling berharga bagi Syifa. Ia merasa usahanya untuk melanjutkan mimpi Aisyah tidak sia-sia. Ia tidak hanya menghormati kenangan istri pertama Farhan, tetapi juga mulai menemukan tempatnya di hati suaminya dan di tengah masyarakat yang dulunya tampak asing. Namun, di balik kebahagiaan itu, Syifa masih menyimpan kekhawatiran. Ia tahu, tidak semua orang akan bisa menerima masa lalunya dan penampilannya yang berbeda. Akan selalu ada bisikan-bisikan dan tatapan curiga. Ia hanya berharap, warna-warni harapan yang kini ia ciptakan bersama anak-anak di balai desa, bisa menjadi pelindung dari kegelapan prasangka. Ia ingin membuktikan bahwa di balik tato-tato di tubuhnya, ada hati yang tulus dan keinginan untuk berbuat baik. Kelas seni Syifa di balai desa semakin ramai dan menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Syifa menikmati setiap momennya, merasa menemukan kembali gairah hidupnya melalui interaksi dengan anak-anak yang polos dan berbakat. Ia juga merasa semakin diterima oleh sebagian masyarakat, terutama para ibu yang melihat dampak positif kelas seni pada anak-anak mereka. Namun, kebahagiaan Syifa tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat ia sedang mempersiapkan peralatan melukis di balai desa, seorang pria parubaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya datang menghampirinya. Pria itu tampak tidak ramah, dengan tatapan mata yang dingin dan penuh curiga. "Kamu ini, istrinya Ustadz Farhan yang baru?" tanya pria itu dengan nada ketus. Syifa mengangguk sopan. "Benar, Pak. Saya dengar, kamu punya masa lalu yang tidak baik. Tato di mana-mana. Apa pantas kamu mengajari anak-anak kami?" cecar pria itu dengan nada menghina. Syifa terkejut dan merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia berusaha tetap tenang. "Masa lalu adalah masa lalu, Pak. Saya sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi positif." "Kontribusi positif dengan tubuh penuh tato? Jangan bercanda. Kamu hanya akan memberikan pengaruh buruk pada anak-anak kami. Seharusnya Farhan lebih berhati-hati dalam memilih istri," balas pria itu dengan nada sinis. Sebelum Syifa sempat menjawab, Farhan tiba di balai desa bersama Rizky. Ia mendengar percakapan kasar pria itu dan langsung menghampirinya dengan wajah tegas. "Maaf, Bapak. Apa yang sedang Anda lakukan di sini dan berbicara dengan istri saya dengan nada seperti itu?" tanya Farhan dengan suara yang meninggi. Pria itu menoleh dan tampak sedikit terkejut melihat kehadiran Farhan. "Saya hanya menyampaikan kekhawatiran saya, Ustadz. Masyarakat di sini tahu siapa istri Anda sebenarnya. Istri saya adalah tanggung jawab saya. Dan saya percaya pada perubahan dan kebaikan dalam diri seseorang. Syifa melakukan hal yang mulia dengan mengajari anak-anak kita. Jika Bapak tidak suka, Bapak tidak perlu mengirimkan anak Bapak ke sini," jawab Farhan dengan nada membela istrinya.
Ketegasan Farhan membuat pria itu terdiam dan tampak tidak berani melanjutkan perdebatan. Ia hanya mendengus kesal dan pergi meninggalkan balai desa. Setelah pria itu pergi, Syifa merasa air mata menggenang di matanya. Ia merasa malu dan terluka dengan perkataan pria itu. Farhan mendekatinya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Jangan dengarkan perkataan orang seperti itu, Syifa. Mereka hanya belum mengenalmu. Teruslah berbuat baik, dan biarkan waktu yang akan membuktikan siapa kamu sebenarnya," kata Farhan dengan lembut namun penuh keyakinan. Namun, kejadian itu meninggalkan luka yang dalam di hati Syifa. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah berusaha berbuat baik dan diterima, masa lalunya akan terus menjadi bayangan yang menghantuinya. Ia takut akan selalu ada orang-orang yang memandangnya sebelah mata dan meragukan ketulusannya. Malam itu, Syifa kembali melukis di ruang belakang. Namun, kali ini, lukisannya dipenuhi dengan warna-warna gelap dan garis-garis yang tajam. Ia meluapkan rasa sakit dan kekecewaannya di atas kanvas. Ia bertanya-tanya, sampai kapan masa lalunya akan menjadi penghalang baginya untuk benar-benar diterima dan bahagia di kehidupan barunya ini? Ujian dari masa lalu yang tak terduga itu datang seperti badai kecil, menggoyahkan harapan yang baru mulai tumbuh. Setelah kejadian di balai desa, Syifa merasa sedikit menarik diri. Semangatnya untuk mengajar anak-anak tidak pudar, namun ia menjadi lebih pendiam dan lebih sering merenung. Kata-kata sinis pria itu terus terngiang di benaknya, membuatnya merasa tidak aman dan tidak diterima sepenuhnya. Farhan menyadari perubahan pada diri Syifa. Ia berusaha mendekatinya dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia akan menghabiskan waktu bersama Syifa di beranda, berbicara tentang banyak hal, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian yang menyakitkan itu. Suatu malam, Farhan bertanya dengan nada tulus, "Syifa, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tampak berbeda beberapa hari ini." Syifa menghela napas pelan. "Saya hanya merasa tidak yakin, Ustadz. Apakah saya benar-benar pantas berada di sini? Apakah orang-orang akan pernah benar-benar menerima saya dengan masa lalu saya?" Farhan meraih tangan Syifa dan menggenggamnya erat. "Syifa, kamu adalah istri saya. Dan bagi saya, kamu lebih dari cukup. Masa lalu adalah pelajaran. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik di masa kini dan masa depan. Jangan biarkan perkataan orang lain meruntuhkan semangatmu." Tapi, kata-kata pria itu sangat menyakitkan. "Ustadz, saya takut." Lirih Syifa. "Saya tahu, sayang. Tapi kamu tidak sendiri. Saya ada di sampingmu. Bibi Aisyah juga menyayangimu. Dan lihatlah anak-anak di balai desa, mereka begitu mencintaimu. Bukankah itu lebih penting daripada omongan satu orang yang penuh prasangka?" kata Farhan dengan nada meyakinkan. Kata-kata Farhan menyentuh hati Syifa. Ia menatap mata suaminya, melihat ketulusan dan keyakinan yang terpancar di sana. Ia merasa bersyukur memiliki Farhan di sisinya, seseorang yang bisa melihat lebih dalam dari sekadar masa lalunya. Keesokan harinya, Farhan mengajak Syifa berkunjung ke rumah beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Ia memperkenalkan Syifa sebagai istrinya dengan bangga dan menceritakan tentang kelas seni yang Syifa adakan untuk anak-anak. Ia juga menekankan niat baik Syifa untuk melanjutkan mimpi Aisyah. Awalnya, beberapa tokoh masyarakat tampak sedikit canggung dan ragu. Namun, seiring berjalannya waktu dan mendengar penjelasan Farhan yang tulus, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan menerima. Beberapa bahkan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Syifa karena telah memberikan kegiatan positif bagi anak-anak desa. Salah seorang sesepuh desa, seorang kakek yang dihormati, berkata kepada Syifa, "Nak Syifa, setiap orang punya masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani masa kini dan berbuat baik untuk masa depan. Jangan hiraukan omongan orang yang hanya melihat dari luarnya saja. Teruslah berbuat baik, nak."
Kata-kata dukungan dari para tokoh masyarakat itu memberikan kekuatan baru bagi Syifa. Ia merasa seperti mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari komunitas tempat ia kini tinggal. Ia mulai menyadari bahwa cinta dan dukungan dari orang-orang yang berarti baginya jauh lebih penting daripada prasangka segelintir orang. Malam harinya, Syifa kembali melukis di ruang belakang. Kali ini, palet warnanya lebih cerah. Ia melukiskan anak-anak yang tertawa riang saat belajar melukis, dengan latar belakang pemandangan desa yang indah. Di tengah lukisan itu, ia menggambarkan dirinya dan Farhan yang berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan, dikelilingi oleh cahaya hangat. Saat Farhan melihat lukisan itu keesokan harinya, ia tersenyum haru. Lukisan ini indah sekali, Syifa. Penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Syifa tersenyum lega. Ia merasa, meskipun ujian dari masa lalu akan selalu ada, kekuatan cinta dan penerimaan dari hati ke hati mampu mengalahkannya. Ia mulai percaya bahwa ia bisa membangun kehidupan yang bahagia di samping Farhan, di tengah masyarakat yang perlahan mulai menerimanya apa adanya. Perjalanan itu mungkin masih panjang, namun ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki Farhan, anak-anak di balai desa, dan sebagian masyarakat yang mulai membuka hati untuknya. Seiring berjalannya waktu, Syifa semakin merasa menjadi bagian dari keluarga Farhan. Bibi Aisyah menunjukkan kasih sayang yang tulus kepadanya, memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia sering mengajak Syifa memasak bersama, berbagi cerita tentang masa kecil Farhan dan Aisyah, dan memberikan nasihat-nasihat keibuan yang menenangkan. Suatu sore, saat Syifa sedang membantu Bibi Aisyah menjahit, Bibi Aisyah tiba-tiba menggenggam tangannya. Syifa, nak, Bibi tahu kamu wanita yang baik. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak mengenalmu. Kamu sudah membawa kebahagiaan baru bagi Farhan setelah kepergian Aisyah. Bibi sangat menyayangimu. Kata-kata Bibi Aisyah itu membuat air mata Syifa menetes haru. Ia memeluk Bibi Aisyah erat. Terima kasih, Bibi. Saya juga sangat menyayangi Bibi. Hubungan Syifa dengan keluarga besar Farhan juga semakin membaik. Awalnya, mereka memang tampak sedikit canggung dan menjaga jarak. Namun, setelah melihat ketulusan Syifa dalam merawat Farhan dan dedikasinya dalam mengajar anak-anak, mereka mulai menerima Syifa dengan lebih terbuka. Mereka sering berkunjung ke rumah, mengajak Syifa berbincang, dan bahkan meminta bantuannya untuk membuat dekorasi sederhana untuk acara-acara keluarga. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Syifa adalah saat ulang tahun Farhan. Keluarga besar berkumpul di rumah untuk merayakannya. Syifa, dengan dibantu Bibi Aisyah, menyiapkan hidangan istimewa. Ia bahkan membuat lukisan sederhana Farhan dengan anak-anak didiknya sebagai hadiah ulang tahun. Saat Farhan menerima lukisan itu, matanya berkaca-kaca. Ini hadiah yang sangat indah, Syifa. Terima kasih banyak. Ia memeluk Syifa di depan seluruh keluarganya, sebuah gestur yang menunjukkan penerimaan dan cintanya. Di acara ulang tahun itu, Syifa merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga Farhan. Ia tertawa bersama mereka, berbagi cerita, dan merasa nyaman berada di tengah-tengah mereka. Bisikan-bisikan masa lalu seolah menghilang di telan kehangatan keluarga Farhan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Syifa tidak melupakan ibunya di Jakarta. Ia sering menelepon ibunya, menceritakan tentang kehidupannya di kampung dan tentang Farhan. Awalnya, ibunya masih terdengar khawatir dan ragu. Namun, seiring berjalannya waktu dan mendengar cerita-cerita positif dari Syifa, ibunya mulai menunjukkan perubahan sikap. Suatu malam, saat Syifa menelepon ibunya berkata dengan nada lembut, "Syifa, nak, Ibu senang mendengar kamu bahagia. Ibu percaya pilihanmu. Jaga baik-baik suamimu dan keluarga di sana." Restu dari ibunya adalah hadiah yang sangat berharga bagi Syifa. Ia merasa seperti mendapatkan dukungan penuh dari kedua keluarga yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Syifa semakin bersemangat dalam menjalankan kelas seninya.
Ia melihat perkembangan yang signifikan pada anak-anak didiknya. Mereka menjadi lebih kreatif, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat dalam belajar. Beberapa anak bahkan mulai menunjukkan bakat yang luar biasa dalam melukis. Shiva berencana untuk mengadakan pameran kecil hasil karya anak-anak di balai desa. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat betapa berbakatnya anak-anak itu dan betapa positifnya dampak kelas seni ini. Ia berharap, melalui kegiatan ini, ia bisa semakin mempererat hubungannya dengan masyarakat dan menghilangkan sisa-sisa prasangka yang mungkin masih ada. Rengkuhan hangat keluarga Farhan dan restu dari ibunya telah memberikan Shiva kekuatan dan keyakinan untuk terus melangkah maju dan membangun kehidupan baru yang bahagia di samping suaminya. Hari pameran seni anak-anak di balai desa tiba. Shiva dan anak-anak didiknya telah mempersiapkan diri dengan antusias. Berbagai lukisan dan hasil karya kreatif lainnya dipajang di dinding balai desa yang sederhana namun kini tampak lebih berwarna. Tema lukisan beragam, mulai dari pemandangan alam desa, potret keluarga, hingga imajinasi dunia fantasi anak-anak. Sejak pagi, warga desa mulai berdatangan. Mereka tampak penasaran dengan hasil karya anak-anak yang selama ini belajar melukis dengan Shiva. Bibi Aisyah dan keluarga Farhan juga hadir, memberikan dukungan penuh. Farhan duduk di kursi rodanya di barisan depan, matanya berbinar bangga melihat karya-karya anak-anak dan Shiva, yang tampak begitu bahagia menyambut para pengunjung. Beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa yang dulu sempat meragukan Shiva, juga hadir. Mereka tampak terkesan dengan kreativitas anak-anak dan perubahan positif yang terjadi pada mereka sejak mengikuti kelas seni. Beberapa ibu bahkan bercerita tentang bagaimana anak-anak mereka menjadi lebih bersemangat dan memiliki kegiatan positif di sore hari. Saat acara pembukaan, Shiva memberikan sambutan singkat. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama kepada Farhan dan Bibi Aisyah. Ia juga menyampaikan rasa bangganya terhadap anak-anak didiknya yang telah menunjukkan bakat dan semangat yang luar biasa. Setelah sambutan, Shiva mengajak para pengunjung untuk melihat lebih dekat hasil karya anak-anak. Ia dengan sabar menjelaskan makna di balik beberapa lukisan dan menceritakan perkembangan setiap anak. Beberapa anak tampak malu-malu namun senang ketika hasil karyanya dipuji oleh para pengunjung. Di tengah keramaian, seorang wanita parubaya menghampiri Shiva. Ia adalah salah satu ibu yang dulu sempat sinis terhadap Shiva. "Nak Shiva," katanya dengan nada menyesal, "saya minta maaf atas prasangka saya dulu. Saya melihat sendiri bagaimana kamu membawa perubahan baik bagi anak-anak kami. Mereka jadi lebih ceria dan punya kegiatan yang bermanfaat." Shiva tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti kekhawatiran Ibu dulu. Yang penting sekarang kita bisa saling mendukung." Saat pameran berlangsung, Farhan meminta Rizky untuk membantunya mendekati beberapa lukisan yang menarik perhatiannya. Ia mengamati setiap detail dengan seksama dan sesekali bertanya kepada Shiva tentang inspirasi di balik karya-karya itu. Di salah satu sudut ruangan, terpajang sebuah lukisan sederhana namun penuh makna. Lukisan itu menggambarkan seorang pria duduk di kursi roda dikelilingi anak-anak yang sedang melukis dengan gembira. Di belakang pria itu, berdiri seorang wanita dengan senyum hangat. Lukisan itu adalah karya salah satu anak yang paling pendiam di kelas Shiva. Farhan menatap lukisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menoleh pada Shiva dan menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Shiva. Kamu telah memberikan warna baru dalam hidup saya dan anak-anak di desa ini. Kamu adalah anugerah yang tak terduga." Shiva merasakan kehangatan cinta dan penerimaan yang tulus dari Farhan. Ia tahu, perjalanan mereka tidak selalu mudah, namun cinta dan kebaikan hati telah menjadi perekat yang kuat dalam hubungan mereka. Pameran warna di balai desa itu bukan hanya sekadar ajang unjuk karya seni anak-anak, tetapi juga menjadi simbol dari kisah Shiva yang perlahan diterima dan menemukan tempatnya di hati Farhan dan masyarakat sekitarnya. Masa lalunya mungkin tidak bisa dihilangkan,
Namun ia telah membuktikan bahwa masa kini dan masa depannya bisa diwarnai dengan kebaikan dan cinta. Waktu terus berjalan. Kehidupan Syifa dan Farhan di kampung halaman ibunda semakin harmonis. Kelas seni Syifa terus berkembang. Bahkan beberapa anak didiknya mulai meraih prestasi dalam lomba melukis tingkat kecamatan. Syifa merasa bahagia melihat perkembangan mereka dan bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan kreatif anak-anak itu. Hubungan Syifa dengan masyarakat sekitar juga semakin baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan desa, membantu ibu-ibu membuat kerajinan tangan, dan menjadi teman berbagi bagi banyak wanita. Tato-tato di tubuhnya tidak lagi menjadi penghalang, melainkan bagian dari cerita hidupnya yang kini diterima dan dihormati. Farhan semakin terbuka dan bersemangat dalam menjalani hidup. Ia mulai sesekali keluar rumah untuk menghadiri acara-acara penting di desa, ditemani oleh Syifa dan para pemuda yang selalu siap membantunya. Ia juga semakin aktif memberikan ceramah dan nasihat. Suaranya yang penuh hikmah selalu dinantikan oleh banyak orang. Suatu sore, Syifa dan Farhan duduk bersama di beranda, menikmati keindahan senja yang mewarnai langit dengan berbagai gradasi warna. Syifa menyandarkan kepalanya di bahu Farhan, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. "Ustadz," bisik Syifa pelan, "saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah seperti ini. Dulu, saya hanya seorang wanita bertato yang penuh pemberontakan." Farhan menggenggam tangannya dengan lembut. "Allah punya rencana yang indah untuk setiap hambanya, Syifa. Mungkin pernikahan ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita berdua. Saya sangat bersyukur, Ustadz. Saya menemukan cinta, penerimaan, dan tujuan hidup yang sesungguhnya di sini, di samping Ustadz," kata Syifa dengan tulus. Farhan tersenyum lembut. "Saya juga bersyukur memiliki kamu, Syifa. Kamu telah membawa warna baru dalam hidup saya yang dulunya terasa sepi. Kamu telah mengajarkan saya tentang kekuatan menerima perbedaan dan keindahan dalam keberagaman." Mereka terdiam sejenak, menikmati keindahan senja dan merenungkan perjalanan hidup mereka yang penuh liku namun berujung pada kebahagiaan yang tak terduga. Pernikahan yang awalnya terasa seperti keterpaksaan, kini telah bertransformasi menjadi ikatan cinta yang kuat dan saling melengkapi. Di ufuk senja yang semakin memudar, Syifa melihat pelangi samar yang membentang di langit. Ia tersenyum. Pelangi itu seperti gambaran kehidupan mereka, penuh dengan warna-warni perbedaan namun bersatu dalam keindahan cinta dan penerimaan. Wanita bertato yang menikahi Ustadz lumpuh demi keinginan ibunda itu, kini telah menemukan kebahagiaannya, bukan hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya. Cinta dan ketulusan hati telah mengubah segalanya, menciptakan pelangi indah di ufuk senja kehidupan mereka.